Halo semuanya, selamat bertemu kembali di kuliah yang kedua dari teknologi enzim. Dalam kuliah kali ini kita mengupas yang bagian dasar, yaitu dahulu dari suatu enzim yang mungkin sudah dipelajari. Di kuliah berikutnya kita mengingat kembali konsep dasar enzim. Silahkan dipersiapkan slide-nya di kuliah 2, konsep dasar enzim. Baik, enzim merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis, artinya mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia. Tetapi enzim sendiri tidak ikut berubah. Jadi dia mengkatalisis suatu reaksi, tetapi dia akan kembali ke bentuknya semula. Kemudian substrat yang dia ubah akan berubah menjadi bentuk yang lain. Itulah enzim. Yang ini nantilah fungsi inilah yang akan kita gali untuk menghasilkan suatu produk-produk. Nah, basisnya adalah ikatan enzim dan substrat. Kalau sudah bertemu dengan substratnya yang cocok bentuknya, maka akan berikatan membentuk kompleks enzim dengan substrat. Akhirnya terjadi produk yang berbeda dari substrat sebelumnya, tetapi si enzim akan tetap diam. Struktur enzim itu ada enzim yang sederhana, kemudian yang konjugasi yang disebut haloenzim. Kalau yang sederhana itu dari protein. Nah, kalau yang haloenzim atau konjugasi ada protein, kemudian bukan protein. Nah, ini yang protein disebut apoenzim, kemudian ada gugus prostetik yang bisa terdiri dari organik dan anorganik. Kalau organik disebut koenzim, kalau anorganik disebut kofaktor. Apoenzim ini adalah bagian dari enzim yang tersusun atas protein yang bersifat labil terhadap faktor lingkungan. Apoenzim ya. Jadi itu adalah proteinnya. Kita lihat tadi enzim itu ada proteinnya dan ada bukan proteinnya. Enzim juga bisa tersusun dari non-protein atau disebut gugus prostetik. Bagian enzim aktif yang tersusun atas kofaktor, yaitu anorganik, dan koenzim yang organik. Koenzim, bagian koenzimnya atau bagian yang organik itu senyawa non-protein yang tidak melekat erat pada protein enzim, misalnya NAD, NADP, dan koenzim A. Kemudian kofaktor adalah senyawa non-protein yang tersusun dari zat anorganik. Kalau yang tadi di depan organik, yang ini anorganik, yaitu misalnya Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Enzim dalam bekerja dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya suhunya, harus ada suhu yang optimal dalam bekerja. Kemudian pH-nya juga ada pH yang optimal untuk bekerja. Kemudian inhibitor, jadi kalau ada inhibitor muncul, maka enzimnya tidak bekerja dengan baik. Kemudian konsentrasi dari substrat. Suhu. Peningkatan suhu menyebabkan molekul bergerak cepat. Setiap enzim mempunyai suhu optimum. Suhu yang terlalu tinggi melampaui batas optimum menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Jadi ada suhu optimum ya, yang dalam hal ini enzimnya berbeda-beda suhu optimumnya. Nah, kalau dia terlalu tinggi karena dia protein, maka akan bisa mengalami denaturasi, terpecah ya. pH, kemudian pH optimum berkisar 6-8, tetapi
tergantung dari enzim-enzim itu. Ada beberapa enzim yang memang perlu bekerja pada pH yang rendah, misalnya pepsin pada pH 2. Perubahan pH yang terlalu tajam juga akan menyebabkan denaturasi. Kemudian inhibitor, senyawa kimia yang menghambat kerja enzim. Ada dua macam inhibitor, kompetitif dan non-kompetitif. Ingat ya, kompetitif berarti dia berkompetisi dengan substrat untuk melekat pada enzimnya. Sedangkan non-kompetitif dia akan mempengaruhi di bagian tertentu dari enzim sehingga si enzim tidak bisa bekerja dengan baik. Inhibitor non-kompetitif merupakan senyawa yang menghambat kerja enzim yang disebut sisi allosterik. Akibatnya, bagian sisi aktif enzim sulit berikatan dengan substrat dan enzim tidak dapat mengubah substrat menjadi produk. Ya, seperti dia menempel, kemudian si enzim tidak bekerja dengan baik. Jumlah substrat yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kerja enzim. Terutama dalam hal ini perlu sintesis enzim lagi. Nah, ini kalau dilihat di slide inhibitor, strukturnya bisa dilihat ada namanya sisi allosterik. Di situ yang akan dimasukin oleh inhibitor non-kompetitif sehingga si enzim tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, kalau yang kompetitif itu dia dia mempunyai bentuk yang serupa dengan substrat sehingga dia akan berkompetisi untuk mendapatkan tempat itu. Akhirnya si substrat tidak bisa menempel karena tempatnya sudah ditempati oleh inhibitor. Akibatnya prosesnya akan bisa terhambat. Videonya saya kirimkan ya. Dalam hal ini kalau nanti saya bisa masukkan, saya masukkan, tapi kalau tidak nanti saya kirim. Sifat enzim mempunyai active site, substrat ditangkap oleh active site untuk dipecah atau untuk dibentuk atau dipecah. Jadi substrat masuk, ada yang dipecah, ada dua substrat masuk, kemudian digabungkan, akhirnya terbentuk produk baru. Sifatnya sangat spesifik, jadi satu enzim hanya berikatan dengan satu jenis substrat. Kalau masih ingat teori lock and key, jadi kunci dan anak kuncinya dia akan mempunyai struktur yang tepat. Sedangkan kunci yang lain yang strukturnya tidak tepat tidak akan bisa digunakan untuk membukanya. Enzim dapat didaur ulang, dapat digunakan lagi untuk menangkap substrat berikutnya. Inilah maka yang kita gunakan untuk memproduksi produk. Jadi produksi di enzimnya bisa lagi kebentuk semula, dihasilkan produk, kemudian ada substrat datang lagi, kemudian dihasilkan, si enzim akan terus dipakai berulang-ulang. Ini strukturnya sama ya, ada active site, ada substrat. Nanti kalau struktur molekulnya bisa dilihat di sini. Kalau ingin mengotak-ngatik dengan bioinformatik, melihat struktur dari suatu enzim, bisa lihat di situ. Nah, slide berikutnya masih tentang struktur. Jadi keseluruhannya disebut holoenzim. Ada apoenzim, bagian apoenzim, bagian koenzim, bagian active site atau catalytic site, kemudian ada kofaktor. Videonya nanti. Enzim kalau berdasarkan tempat kerjanya ada yang namanya endoenzim, aja yang bekerja di dalam sel atau enzim intraseluler. Ada eksoenzim yang bekerja di luar sel atau enzim ekstraseluler. Beberapa contoh enzim di sini yang ada di alam, nanti ada oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Kalau dari namanya sudah tertebak
fungsinya seperti apa. Ligase berarti ligid, isomerase berarti nanti dengan gugus yang ada isomernya, kemudian liase, hidrolase berarti ada kita lihat nanti hidro berarti H2O gitu ya. Oksidoreduktase mengatalisis reaksi oksidasi dan reduksi dari suatu redoks ya. Dehidrogenase, oksidase gitu. Transferase berarti mentransfer, memindahkan suatu unsur ke unsur lain. Hidrolase membantu bentuk produk dengan bantuan air hidrolisis. Enzim lipase, amilase, peptidase. Kemudian liase berarti mengikatkan satu dengan yang lain. Ini contohnya bisa dilihat lagi, ada oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, ligase yang fungsinya sangat spesifik. Kemudian contohnya yang ada di alam itu di sebelah kanan di situ ya. Ya, demikian kuliah dari teknologi enzim yang kedua. Nanti kita minggu depan kita lanjutkan kembali untuk melihat masih kita menggali tentang bagaimana bekerjanya suatu enzim. Demikian, terima kasih kuliahnya, selamat belajar.